malam ini saya pengen ngucapin jazakallah khair, terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin feedstock dari teman-teman Rosemary, tim Rosemary, terima kasih teman-teman, dan juga buat teman-teman yang editor semuanya, dan juga buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini. Kita akan bahas tentang satu hikmah soal moral, soal attitude, soal perilaku, soal sosial. Karena emang dalam Islam itu kita nggak bisa pisah-pisahin ya antara masalah akidah, terus masalah ibadah, sama masalah moral itu dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita bilang jadi orang soleh itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya. Kadang-kadang orang yang soleh juga dilihat dari berapa banyak dia bisa kasih manfaat buat orang lain. Secara kewajiban harusnya sih sama, karena dalam kewajiban ini kan gak bisa tawar-menawar ya. Karena emang itulah tugas kita Allah ciptakan untuk beribadah, kayak sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu, yang udah jadi rukun Islam lah. Tapi yang dalam bab sunnah ini beda-beda nih. Masing-masing orang tuh dikasih kelebihan dan ketertarikan kepada amal soleh yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman dengan tilawahnya 1 hari 2 juz, 5 juz, 10 juz. Bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu hafiz Al-Quran, anggota dewan dulu di Jakarta. Sehari beliau mengulang hafalan Al-Qurannya itu 10 juz. Jadi dalam 3 hari sekali khatam, sebulan berarti 10 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Kita sekali juga itu udah habis-habisan tuh, dan itu udah bangga banget. Udah cerita kemana-mana, posting Instagram, live story gitu. Kenapa? Karena kayak jarang gitu kan bisa sebulan khatam sekali. Kalau beliau sebulan khatam 3 kali. Ada juga yang mungkin interestnya tuh bukan di tilawah tapi di tahajud. Udah sekian tahun tahajudnya nggak pernah tinggal. Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun. Jam 2 malam pasti bangun. Kenapa? Karena emang dia udah jadi kayak habitnya. Tidur jam 9, jam 10, oke lah jam 10 lah ya. Dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam. Udah gitu jam 2 bangun, nggak tidur lagi kecuali sebentar di siang hari. Udah gitu malam bangun lagi kayak gitu. Artinya ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah, ada yang lebihnya di duha. Duhanya gak pernah tinggal, dan ini kayaknya ibadah sunnah, pahalanya gede tapi ringan dikerjain, soalnya bukan waktunya ngantuk. Dan duha itu kayaknya adalah celah waktu walaupun kita lagi sibuk di kuliah, di tempat kerja, masih bisa diulik. Beda dengan tahajud kan susah ngulik ngantuk ya. Kalau ngulik kerja masih ngulik ngantuk ini diulik gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya susah gitu. Nah tapi ada juga orang Allah kasih kelebihannya tuh, dia tuh punya empati sosial yang tinggi. Dia nggak bisa melihat orang susah, dia tuh nggak bisa melihat orang sedih, pasti dia bantu. Ada cewek yang sedih dan dia nggak ada apa gitu. Ini bagus ya. Kau usah tahu ya, update lah ya. Follow. Jadi intinya adalah Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngeremehin orang hanya gara-gara mungkin kita punya kelebihan dalam satu hal, terus dia nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang emang kelebihannya ya kita nggak tahu. Ternyata di sisi Allah dia itu orang istimewa. Yang kayak cerita sering saya ulang-ulang, seorang laki-laki yang ahli nahi munkar. Apa arti nahi munkar? Mencegah kemungkaran. Cuman cara dia mencegah kemungkaran itu gak heboh. Caranya tuh diam-diam dan beres. Apa caranya? Dia kayak silent gitu banget. Jadi perubahan dalam dia hening gitu, santai. Dia setiap hari datang ke beer house gitu setiap malam. Dia beli tuh bir wine kayak gitu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agama mah
kamar lah ya. Dia beli kamar, foto-foto kamar dia beli, bukan kolektor ya. Tapi dia beli terus sampai di rumah dipecahin supaya mencegah orang untuk minum kamar. Itu tuh cara dia mencegah kemungkaran. Kalau itu nguntungin yang punya bir, Ustaz, ya Allah alam ya. Yang jelas dia nggak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu. Ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online, bukan terus dia kayak dia bayar-bayarin, cuma dia pakai 80 juta ya, dia bayar-bayarin gitu kan, terus sudah gitu disuruh pulang aja, gak usah lagi kan udah dapat duitnya, terus kewajiban saya gak usah gitu. Akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu. Nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya sebagai peminum dan pezina. Karena nggak ada yang tahu apa yang dia kerjain. Orang cuma melihat dari jauh, oh dia itu suka beli minuman, terus dia juga suka bayar-bayarin cewek, dikira dia peminum dan pezina. Satu masyarakat Basra menganggap dia peminum dan pezina. Tapi kan Allah Maha Adil ya. Allah nggak akan ngebiarin ada hambanya yang disuguzonin, diberburuk sangkain gitu sama masyarakat, gitu kan, difitnah lah ya, kayak difitnah, kayak dibully rame-rame itu Allah nggak rela, sehingga Allah memperbaiki namanya justru setelah dia wafat. Kenapa? Allah menjaga, satu menjaga nama baik dia, kedua menjaga keikhlasan dia, di hikmah bijaksananya Allah. Kalau Allah membersihkan namanya dengan cara dikasih tahu ke semua orang bahwa dia itu sebetulnya orang baik, takutnya nanti dia malah riya. Sehingga Allah memperbaiki nama dia, tunggu dia meninggal dulu, baru Allah bersihkan nama dia. Sehingga dia nggak riya, tapi namanya jadi mulia, harum. Caranya gimana? Caranya Allah kasih mimpi ke dalam tidurnya seorang sultan, kalau nggak salah Sultan Murad di Turki, supaya datang ke Basra. Pokoknya lo harus datang ke Basra. Ada apa? Nggak tahu kenapa. Pokoknya harus datang ke Basra. Setelah beberapa kali mimpi, akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basra dan nggak tahu juga ngapain. Pokoknya jalan aja ke Basra. Kan kita suka gitu kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja. Tiba-tiba pas di luar ketemu teman, ya nggak mantan juga sih. Siapa gitu kan, ketemu partner bisnis, ketemu keluar, ketemu apa gitu. Yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang nggak sadar, ngapain sih gue gini-gini amat, tapi ada hikmahnya. Dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah. Asra, Allah yang memperjalankan sampai di Basra, nggak sengaja melewat rumah orang soleh ini. Ternyata orang soleh ini udah meninggal dan istrinya nangis. Diketuk pintunya sama Sultan Murad, ada apa ibu? Ya amat Allah, mayum kiki. Ibu kenapa ibu nangis? Suami saya meninggal, gak ada yang ngurus jenazahnya, kami sebatang kara, semua tetangga gak mau ngelayat. Kata Sultan, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tetangga nuduh suami saya peminum dan pezina. Benarkah dia seperti itu? Enggak, suami saya orang baik, orang soleh. Langsung Sultan Muradnya mendengar cerita kalau seperti tadi. Akhirnya Sultan Murad pergi ke masjid, ngumumin ke penduduk Basra, wahai penduduk Basra, datanglah ke rumah Fulan bin Fulan. Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang soleh. Kumpul semua orang, dijelasin sama Sultan Murad. Setelah itu orang sadar betapa baiknya orang ini. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ibu ini, Bu, apa permintaan suami ibu sebelum meninggal? Ada wasiat nggak gitu? Kata ibu ini, ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya nanti meninggal, izinkanlah jenazah saya dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan oleh Sultan Murad. Itu doanya. Kenapa tetangga gak mau datang? Karena Allah gak membiarkan dia dimandikan kecuali orang-orang yang dia request. Dia request sebelum dia wafat, ya Allah saya pengen ketemu Sultan Murad, tapi bukan untuk foto kan, bukan buat saya upload atau buat saya posting, tapi untuk agar saya dimandikan oleh Sultan Murad. Kenapa? Dia kayak ngefans banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil, sehingga dia berharap dimandikan oleh Sultan Murad. Mulailah namanya harum, mulailah dia dikenal oleh orang banyak, mulailah dia dianggap sebagai karomah, orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ini orang yang kebaikannya nggak ada yang tahu kecuali Allah SWT.
Makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita nggak sadar apa sih kelebihan seseorang sehingga dia dikasih keistimewaan ini, itu dan seterusnya. Kita nggak bisa menjudge. Kenapa? Karena Allahu a'lam. Kan kita sering bilang itu kan. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Terus karena kita nggak tahu, ya udah kita pikir yang baik-baik aja. Toh kalau kita pikir yang baik itu nggak benar, kita dapat pahala. Kalau kita pikir baik itu benar, kita dapat pahala. Nggak ada ruginya kan? Kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, nggak benar, dapat pahala. Benar, dapat pahala. Kita mikirin yang buruk-buruk tentang orang lain, benar, dosa. Nggak benar, lebih dosa. Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang lain? Jadi bisa dibilang kayak udahlah, kita jangan sampai jadi wasit ya buat orang dalam urusan agama. Biarkan wasit itu hanya ulama. Harus ada wasit, karena kalau nggak ada wasit kan susah juga pertandingannya. Kayak gimana mau nyaman, nggak ada wasit, tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu nggak boleh semua orang jadi wasit loh. Masa satu stadion jadi wasit kan nggak mungkin kan ya. Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas, sudah di training, sudah ngerti peraturan. Siapa dalam agama wasit itu? Ulama. Siapa ulama? Ahli fikih. Misalnya yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kayak Ustaz Abu Somad, beliau wasit. Kenapa? Beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya bukan wasit. Saya apa ya? Ya tukang sorak lah ya. Kecil video. Tukang sorak, ayo gitu doang. Tapi saya nggak mau. Itu salah, itu benar, itu salah, benar. Ayo cepat, ayo jalan deh, semangat gitu doang. Ya apa ngegebah orang gitu kan biar semangat. Nah ini bagian saya. Karena saya mungkin ilmunya nggak setinggi Ustaz Abu Somad atau Ustaz Mustafa Umar, jadi kita bagi tugas. Biar beliau yang jadi qadhi, saya jadi dai. Makanya prinsip saya, nahnu du'at wa laysa qudhat. Kami adalah para dai, bukan para qadhi, bukan para hakim. Sehingga kalau nanya ke saya jarang banget ngeluarin fatwa halal, haram, boleh, enggak. Tapi bahasa saya, ayo ke sini, ayo ke situ, nggak bilang jangan, tapi mendingan yang ini aja, kasih solusi gitu. Misalnya Ustaz, boleh pacaran? Boleh, tapi nikah dulu, gitu kan ya. Nggak boleh bilang haram, kenapa? Ustaz nggak tegas sih, bukan nggak tegas, itu bukan bagian saya. Karena itu ada bagian Ustaz yang sering lain kita kayak share lah bagi tugas. Karena kata Ustaz Umar kita juga, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal-amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Jadi kita tuh juga amalnya itu dibagi-bagi. Nggak ada di antara kita tuh yang ahli di semua kebaikan. Puasa dia, sholat tahajud dia, tilawah dia juga, sedekah dia juga, sabar dia juga. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah SAW. Bahkan sahabat aja dibagi-bagi. Ada sahabat yang lebihnya lembut, siapa? Abu Bakar. Ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Umar. Tapi kalau semua kayak Umar, susah. Karena ketika Umar jadi Amirul Mukminin, orang pada ketakutan. Gak kayak Abu Bakar lagi, gimana dong nanti kita dikit-dikit cambuk. Kata Umar, wahai kaum muslimin, aku tahu kalian takut terhadap sikap yang keras, ghalidun syadid, tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah. Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya yang keras, kadang-kadang emang keras banget, tapi di sini dibutuhkan juga dalam Islam. Kalau semuanya kayak Abu Bakar juga, takutnya malah diremehin bagi-bagi tugas. Ada yang lebihnya di ilmu Quran kayak Ibnu Abbas, ada yang lebihnya di ilmu hadis kayak Abu Hurairah, ada yang lebihnya di istri Nabi juga beda-beda tuh. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya, siapa? Pastinya Khadijah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan orangnya tuh ramai gitu, seru gitu, siapa? Aisyah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan ibadahnya, ibadah sholat malam dan puasa sunnah, yaitu Hafsah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan pintar masaknya, siapa? Ummu Salamah salah satunya. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kalemnya, tapi senang sedekah, orangnya kecil, tapi senang sedekah. Kau tahu orang yang kecil? Ada hadisnya soalnya. Ketika Nabi sakit keras, terus Nabi ngumpulin istri beliau, terus bilang, istrinya nanya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah kembali kepada Allah, terus kami kangen, nanti gimana? Siapa di antara kami yang pertama nyusul Nabi? Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat, dan istri Nabi dijaga masuk surga insya Allah. Nah, Nabi bilang, yang
yang pertama nyusul aku di antara kalian yang paling panjang tangannya. Akhirnya begitu Nabi udah wafat, mereka kumpul di broadcast itu. Udah kumpul, kita baris aja. Siapa yang ininya, adminnya? Aisyah. Karena Aisyah ini anaknya aktif kan, soalnya pintar, brilian. Kita pukul pukulan tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah Saudah, karena Saudah tinggi. Yang paling pendek tangannya Zainab bintu Jahsy, paling pendek tangannya. Terus Zainab sedih aja gitu. Berarti saya yang paling belakangan dong Nabi. Saudah duluan, apalagi udah sedih yang remang gitu kan. Saya ternyata qadarullah yang pertama meninggal di antara mereka adalah Zainab. Terus apa maksud Nabi panjang tangan? Ini beda dengan peribahasa Indonesia. Dalam konteks hadis, panjang tangan itu artinya rajin sedekah. Sebaliknya dalam bahasa peribahasa Indonesia, panjang tangan artinya ngambil sedekah, ngambil gecret orang. Jadi kebalikan coba. Peribahasa kita panjang tangan juri ya. Peribahasa hadis panjang tangan sedekah karena madaliyat artinya memanjangkan tangan, bahasa Arabnya artinya ngasih gitu. Jadi kalau pendek tangan justru ngambil, kalau panjang tangan artinya ngasih. Oh berarti ada istri Nabi yang hobinya tuh sedekah aja, tiap hari sedekah. Gak pernah ada barang sisa di rumah Zainab, gak pernah.